Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kuliatul khamsah. Isi materi kami yakni ada pengertian kuliatul khamsah dan pembagian kuliatul khamsah. Materi yang pertama yakni pengertian kuliatul khamsah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian kuliatul khamsah menurut Aristoteles, beliau mengatakan bahwa ada 4 jenis dalam kuliatul khamsah, yaitu pertama ada proprium dalam ilmu mantik, yaitu arad khas atau sifat khusus, dan ada juga beliau mengatakan definisi yaitu pengertian, dan juga genus yaitu jenis atau jeans, dan terakhir excedence yaitu arad am atau sifat umum. Sedangkan menurut Porphyry, seorang ahli filsafat penganut Neoplatonisme, beliau mengatakan ada 5 jenis yakni kuliatul khamsah. Yang pertama yaitu beliau mengatakan genus, yaitu jenis, jeans, dan juga beliau mengatakan species, yaitu ialah nau atau golongan, dan beliau juga mengatakan diferensia, yakni dalam ilmu mantik yakni fasal atau sifat pembeda, dan juga ada proprium, yaitu dalam ilmu mantik arad khas atau sifat khusus, dan yang terakhir excedence, yaitu arad am atau sifat umum. Adapun dalilnya tentang kuliatul khamsah yakni yang berbunyi ma la yamna'u tasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi, yang artinya suatu lafaz yang dengan memahami maknanya tidak tertutup kemungkinan ada syirikat atau kebersamaan pada maknanya. Artinya kuliatul khamsah ini kata umum atau lafaz tunggal yang mencakup beberapa unit yang banyak. Contohnya saja yaitu lafaz sungai. Dalam benak kita, kata sungai ini tidak mungkin satu. Sungai ini banyak. Pertama kita mengatakan ada sungai Nil, ada sungai Brantas, ada sungai Efrat, ada sungai Amazon, ada sungai Musi, dan sungai-sungai yang lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian kuliatul khamsah, dan selanjutnya ada rekan kami yang akan menjelaskan tentang pembagian kuliatul khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan terkait lafaz kulli zati, yaitu terkait zat atau substansi suatu lafaz. Jadi lafaz kulli zati ini adalah suatu lafaz yang menjelaskan kepada suatu bagian atau pengertian lafaz yang secara sempurna. Nah, jadi pada lafaz kulli zati ini nanti akan timbul atau bisa dipertanyakan dengan pertanyaan apakah suatu lafaz itu. Misalkan seperti al-insan, apakah al-insan itu? Nah, nanti akan muncul suatu jawaban bahwasanya al-insanu hayawanun natik. Nah, jadi manusia itu adalah suatu hewan yang dapat berpikir. Nah, itu tadi. Jadi substansi dari manusia itu adalah
hewan yang dapat berpikir. Nah, kemudian kulli zati ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada al-jins atau jenis, kemudian ada nau, macam atau spesies, dan yang ketiga ada fasl, yaitu sifat pembeda dari suatu lafaz. Nah, kemudian yang pertama yaitu tadi al-jins atau jenis. Nah, jenis ini adalah suatu lafaz yang dimana lafaz ini memiliki sifat pembeda namun memiliki suatu persamaan. Nah, jadi sifat bedanya ini lebih besar daripada persamaannya. Contohnya misalkan seperti kerbau, gajah, burung, unta, dan lain sebagainya. Nah, contoh-contoh itu termasuk ke dalam suatu persamaan, yaitu berupa binatang. Nah, akan tetapi mereka memiliki perbedaan yang lebih jauh, yaitu kayak seperti kerbau itu kan ya hewan berkaki 4, kemudian makannya rumput. Nah, dan kemudian ada burung termasuk unggas dan lain sebagainya. Nah, kemudian jenis ini terbagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu ada jenis yang jauh, kemudian jenis dekat, dan juga bagian tengah atau jenis bagian tengah. Nah, untuk yang jenis jauh atau ba'id, nah ini merupakan suatu jenis yang tidak ada lagi substansi di atasnya, tapi masih ada lagi substansi yang dapat menjelaskan ke bawahnya. Nah, misalkan seperti makhluk. Nah, makhluk ini kan sudah mentok ya. Nah, jenis ke bawahnya itu masih bisa dijelaskan lagi, yaitu ada makhluk hidup dan juga makhluk maksudnya makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Nah, itu substansinya masih bisa dijelaskan lagi ke bawahnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bagian tengah. Nah, bagian tengah itu merupakan lafaz yang dia masih punya substansi jenis di atasnya dan juga di bawahnya. Jadi misalkan seperti makhluk hidup. Nah, ini bagian yang kita bahas, makhluk hidup. Nah, substansi di atasnya yaitu berupa makhluk, dan substansi di bawahnya itu bisa berupa hewan, kemudian manusia, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu jenis dekat. Nah, jenis dekat ini merupakan yang sudah tidak ada lagi substansi di bawahnya, tetapi ada lagi di atasnya. Nah, misalkan seperti hewan. Nah, dia sudah tidak ada lagi substansi di bawahnya. Akan tetapi di bawahnya itu nanti akan disebut sebagai nau atau spesies. Nah, misalkan seperti hewan disebutkan seperti burung, kemudian unta, harimau. Nah, itu masuknya sudah ke dalam nau atau spesies. Nah, kemudian yang kedua yaitu nau. Nah, nau secara bahasa itu memiliki arti macam atau bisa diartikan spesies. Nah, dalam nau ini memiliki sifat-sifat yang terbatas. Nah, jadi batasannya itu cukup jelas, kayak misalkan kita contohkan di sini yaitu dari jenis manusia, maka spesiesnya bisa disebutkan misalkan nama ya Ali, Angga, Arifin. Nah, itu dalam satu spesies atau masih dalam satu macam. Cukup singkat memang penjelasan terkait nau ini. Nah, kemudian yang ketiga atau bagian dari lafaz kulli zati yang terakhir yaitu fasal atau sifat pembeda. Nah, jadi dalam fasal ini akan dijelaskan atau disebutkan sifat-sifat yang membedakan antar jenis. Nah, misalkan di sini manusia dengan binatang. Nah, apakah sifat yang membedakannya? Nah, sifat yang membedakannya itu berupa manusia dapat berpikir sedangkan binatang tidak atau menggunakan insting. Nah,
dalam fasal ini nanti akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu fasal qarib dan fasal ba'id. Fasal qarib itu adalah sifat pembeda yang nampak jelas gitu. Nah, misalkan tadi manusia dengan binatang, maka dapat berpikir itu adalah termasuk ke dalam sifat fasal qarib atau yang dekat, jelas, sangat jelas ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu fasal ba'id, sifat pembeda yang jauh, atau bisa kita artikan sifatnya itu samar-samar. Nah, misalkan antara manusia dan binatang, sifat yang membedakannya itu berupa perasaan. Nah, perasaan ini kita sebagai manusia jelas merasakannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya tentang al-fasl. Jadi al-fasl ini merupakan pembagian dari kulli zati. Jadi al-fasl ini yaitu suatu sifat atau beberapa sifat substansial yang dapat membedakan satu individu dari individu yang lainnya yang hakikatnya sama dalam jenis. Jadi jenisnya tuh sama, tapi kalau udah adanya fasl ini jenis itu menjadi berbeda seperti itu. Contohnya di sini ada natikun, yang artinya yang berpikir. Jadi kata natik ini merupakan sifat substansial. Jadi contohnya al-insanu hayawanat an-natikun. Jadi artinya itu manusia adalah hewan yang berpikir. Jadi sifat yang berpikir an-natik ini merupakan substansi atau hakikat daripada insan, daripada manusia itu. Kalau tidak berpikir berarti hilanglah pengertian manusia itu. Kemudian natikun ini adalah sifat substansial jika dinisbatkan atau dihubungkan kepada manusia. Nah, lafaz natik ini merupakan sifat pembeda dari individu manusia dengan individu hewan lainnya. Contohnya seperti kuda, ular, katak, seperti itu. Nah, kalau kuda, ular, dan lain sejenisnya itu tidak bisa berpikir kan. Jadi hewan yang bisa berpikir itu hanya manusia. Kemudian fasal inilah yang membedakan atau memisahkan masing-masing jenis. Misalnya yang sudah saya sebutkan, manusia adalah hewan yang berpikir. Al-insan adalah hayawan. Kemudian hayawan ini termasuk di dalamnya tuh ada manusia, kemudian ada katak, kemudian ada ayam, ular, seperti itu. Nah, jadi an-natikun ini tertuju kepada manusia saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kulli arodi. Kulli arodi ini adalah sesuatu yang berada di luar hakikat. Jadi kalau misalkan di luar hakikat itu berarti dia tidak merupakan bagian daripada hakikat itu. Seperti contohnya tuh tertawa, menangis, kemudian putih, hitam, seperti itu, yang menunjukkan kepada hakikat manusia. Dengan kata lain, al-arodi ini sesuatu atau sifat yang berada di luar hakikat. Contohnya di sini ada kata tertawa bagi insan. Al-insanu dohikun. Manusia itu tertawa. Al-insanu hayawanan dohikun. Manusia adalah hewan yang tertawa. Jadi kata tertawa ini itu bukan hakikat insan, bukan hakikat manusia. Sebab hakikat manusia ini adalah hewan yang dapat berpikir, bukan hewan yang bisa tertawa atau nangis. Tapi kata tertawa ini itu bisa disandarkan kepada manusia. Jadi misalkan manusia ini adalah hewan yang bisa tertawa, itu tidak salah. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu manusia adalah hewan yang tertawa. Yang satunya manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Itu ada perbedaan di kata yang bisa. Jadi kata tertawa ini itu dinisbatkan kepada manusia adalah arodi, karena merupakan sifat yang di luar hakikat. Nah, jadi kulli arodi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu arodi khos, yang kedua adalah arodi am. Jadi arodi khos ini adalah
lafaz kuli yang keluar dari hakikat, atau kata khusus yang pada hakikat zat serta tidak disifati kecuali hanya bagian-bagiannya saja. Nah, contohnya di sini ada al-insanu hayawanat baki. Jadi manusia itu adalah hewan yang menangis. Jadi kata menangis itu merupakan lafaz kuli yang sudah keluar daripada hakikat dan menjadi ciri khusus dari manusia, karena tidak ada yang menangis, tidak ada hewan yang menangis selain manusia. Jadi tidak mungkin ayam itu menangis, kemudian katak itu menangis, itu kan tidak mungkin. Jadi hewan yang menangis itu hanya manusia. Kemudian yang kedua itu ada arodiam. Jadi arodiam ini yaitu kata umum yang sama antara satu hakikat dengan beberapa hakikat yang lainnya. Jadi contohnya itu di sini ada al-insanul masyi. Jadi artinya itu manusia itu berjalan. Al-insanu hayawanat masyi. Manusia adalah hewan yang berjalan. Jadi hewan yang berjalan itu bukan hanya manusia, tetapi katak pun bisa berjalan, kemudian unggas pun bisa berjalan, seperti itu. Jadi am ini kata umum, tapi kalau misalkan khos ini kata khusus. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.